Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah kan juga sama. Ya id akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Mari kita dalami Bapak Ibu rahmatullah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ini sebenarnya kalimat yang keras bahwa kalian harus menolong agama Allah. Kalau enggak ya sudah, Allah enggak perlu kalian. Nah, kalau sudah Allah enggak perlu, kita mau kemana? Mau kita tinggal di bumi-buminya Allah. Anda mau pindah ke bulan-bulan punya Allah, semua pindah kemana? Ya makanya tidak ada pilihan kecuali menolong Allah dan agama Allah. Allah enggak perlu ditolong. Allah enggak perlu tolong manusia, tapi ini semua kebaikannya kembali ke kita. Lihat Bapak Ibu rahmati Allah. Pembahasan ayat pertamanya kan pertolongan, ya kan? Pertolongan, Allah menolong. Ini bahas apa sih? Bahas hijrah. Berarti siapapun yang hijrah itu mau hijrah tempat, seperti mungkin masih tadi saudara kita di Rohingya tadi itu, ya, yang dan ini juga sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu, ini juga itu loh pentingnya muslimin itu belajar sejarah sehingga nggak dibohongi oleh kalimat-kalimat politis. Tahu tak Anda wilayah Arakan State itu? Arakan, mereka kan di sebuah wilayah namanya Arakan, Muslim di Arakan. Rohingya itu banyak tinggal di wilayah Arakan. Tahu tak Anda bahwa mereka Muslim Arakan itu dulu mereka punya kesultanan Islam 3,5 abad lamanya di tempat Myanmar itu. 3,5 abad lamanya. Sejak zaman dinasti Bani Abbas ya. Masa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, Islam masuk ke sana. Muslimin punya kekuasaan di sana, meninggalkan peradaban, ya bangunan-bangunan mereka masih tinggalkan dulu bekas ya masjid, ya sekolah, ya rumah sakit Islam, ya apa. Muslimin kan mulai turun abad 18-19. Nah, waktu turun Muslimin abad 18 itulah berakhirnya kesultanan Islam 3,5 abad di Arakan. Wilayah Arakan itu 3,5 abad. Jadi bukan pendatang baru, bukan pendatang baru seperti yang kemudian dikatakan hari ini. Mereka pendatang baru. Subhanallah. Siapa yang pendatang baru? Itu pentingnya muslimin tahu sejarahnya apa. Ini jangan-jangan nanti sejarah Indonesia dibohongi karena kita juga kurikulum sejarah sekarang di pelajaran sekolah juga lemah. Jangan-jangan juga akan diperlakukan sama loh. Karena kita nggak tahu sejarah kita. Penting pelajari sejarah negeri ini. Nah maka dari itu mereka dulu tempat mereka yang buat. Baru pada abad 18, akhir abad 18 tahun 1780 sekian itu baru masuk Raja Buddha namanya Buddha Pai, baru masuk, baru kerajaan Buddha yang kita lihat sekarang, baru kemarin abad 18 masuk penjajah Inggris. Begitu loh sejarahnya, silakan dibaca. Masuk penjajah Inggris. Jadi mereka tinggal di negerinya. Itu negeri-negeri mereka. Mereka pernah mengajari masyarakat itu tentang Islam. Mereka pernah membangun peradaban di situ. Berabad-abad lamanya. 350 tahun Bang. Baik, jadi ada yang kadang-kadang hijrah itu sampai perlu masih tempat hijrah pindah. Karena bahkan hidup saja mereka tidak diizinkan. Apalagi urusan ibadah. Kadang-kadang seperti kalimat ulama, hijrah itu tidak mesti hijrah tempat. Kadang-kadang hijrah tempat juga kejadian umpamanya gitu, ada orang pekerjaan tempat kerjanya isinya haram dan syubhat, ya pindah. Bumi Allah luas. Bapak Ibu tahu ayat tentang bumi Allah itu luas, itu ternyata Allah kaitkan dengan hijrah. Karena orang-orang yang nanti diwafatkan oleh Allah, alladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim, tapi waktu mati dia dalam keadaan zalim, banyak dosanya. Zalim itu banyak dosanya. Zalimi anfusihim. Maka ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, kenapa kalian sampai bisa banyak dosa begini waktu mati?
Malaikat juga nanya, Pak. Waktu mereka dicabut nyawa itu malaikat juga nanya, kok bisa sih kalian banyak dosa kayak gini? Malaikat itu bingung, ya kan? Kok ada orang di dunia manusia tinggal kan numpang tuh? Apa yang nggak numpang? Numpang plus minjem. Apa yang nggak numpang? Apa yang nggak minjem? Semua minjem. Oh, mata lo kita dipinjem nih, diambil sama yang punya yang nggak bisa ditagih, ya tak? Iya. Numpang minjem. Makanya malaikat juga heran waktu ada orang mati kok dosanya banyak. Kok bisa? Fima kuntum. Apa sih menyebabkan kalian kayak begini? Jawab juga tuh manusia pun. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami itu dulu waktu di dunia, kenapa kami dosanya banyak? Kami ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Kami ini lemah. Loh, apa hubungannya lemah sama dosa, Bu? Lemah itu suka bikin dosa. Apa hubungannya coba? Nah, saya kasih contoh. Lemah itu menyebabkan dosa. Kadang-kadang ada orang baik, nggak pengen dia korupsi. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, setahun, 5 tahun. Melihat kanan kirinya berbuat semua. Nah, terus dia bilang, tahu semua teman saya juga gitu, Pak. Saya itu malah baik malah disingkirkan, malah dimutasi. Saya jujur, Pak, jadi ancaman buat yang lain malah. Dicurigai sama teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa dikira saya yang melaporkan. Akhirnya berbuat juga kayak temannya. Alah, mau yang lain juga berbuat, Pak, saya juga pengen. Coba lihat. Apa sebabnya? Lemah. Merasa bahwa, wah lingkungan saya nggak mendukung, Pak. Lalu sekarang coba, anak-anak muda masuk komunitas. Di media sosial atau komunitas nyata di sekelilingnya. Itu bisa berubah gara-gara komunitas. Gara-garanya susah, Pak, pertemanannya, susah, Bu, lingkungannya, ya kan? Coba lihat, Bu, jawaban itu diterima nggak sama malaikat? Lihat jawaban berikutnya. Lihat malaikat menjawab apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kan bumi Allah luas, kenapa nggak pindah? Ya ada ampunan sudah. Nggak dimaafkan berarti itu. Jadi nanti kalau ada yang beralasan, ya Allah ini rusak gara-gara lingkungannya, ya Allah ini gara-gara temannya, ini gara-gara komunitas, oh ini kan gara-gara teman-teman kerja begitu semua, pejabat memang semua juga begitu, nggak diterima sama malaikat. Malaikat akan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas, kerjaan juga bukan cuma itu, tempat tinggal bukan cuma di situ, rumah bisa bikin lain. Gitu, tempat, komunitas, pertemanan bisa diganti. Bumi Allah luas, itu jawaban malaikat. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, hijrah sana, jangan di situ. Tapi kan malaikat marahin waktu itu udah gak ada gunanya, Pak. Ibu ya, gunanya apa? Udah dicabut nyawanya, ya kan? Nah itu tambah nyesel aja itu. Iya ya, coba tahu gitu dulu, coba udah gak bisa balik. Emang ada orang mati balik lagi? Masalahnya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Jadi jangan terpikir sempit, Bu. Nanti saya bacakan ayat yang lebih luar biasa lagi tentang tema hijrah. Kembali bahwa isinya pertolongan. Jadi hijrah itu isinya pertolongan. Jadi saya tunjukkan, kan ayatnya mulai tadi apa? Kalau kalian tidak mau nolong nabinya, Allah tolong nabinya. Kan kalau pertolongan Allah tuh nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kan, Bu? Kalau Allah yang nolong. Kalau Allah yang tolong, tidak ada problem yang nggak ada solusinya. Itu nggak ada. Bahkan kata manusia mustahil. Mana ada mustahil menurut Allah? Coba Nabi Zakaria minta anak, Pak, umur berapa? Nabi Zakaria sudah tua. Bahkan beliau ngakui sendiri, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Saya ini, ya Allah, tulang-tulang udah lemes semuanya. Lemes udah sepuh, Pak. Ada yang mengatakan 100 tahun lebih, ada yang mengatakan di bawah 100. Sepuh, sudah sepuh semua, tulang-tulang udah lemah. Ini rambut juga udah nyala putih semuanya. Sudah gitu, yang lebih berat lagi masalahnya, beliau tua, istrinya tua. Ada yang lebih berat lagi. Wa kanat imraati aqira. Dalam ayat wa imraati aqir.
istri saya mandul. Lah sudah tahu tua, sudah tahu mandul, kok minta anak? Coba minta yang lain. Itu bukti bahwa jangan pernah lelah berdoa. Janganlah berdoa. Minta apa saja. Minta pada Allah. Dari yang besar sampai yang sepele, minta sama Allah. Kalau semua ahli bilang mustahil, tidak ada yang mustahil buat Allah. Itu orang beriman. Orang beriman itu kuatnya minta ampun. Nggak ada kata putus. Wah, ini kata semua profesor, kata semua dokter, katanya sudah nggak ada obatnya. Itu kata manusia. Subhanallah. Ini menurut pakar, Pak, nggak ada solusinya. Siapa bilang? Itu. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dikasih anak Nabi Yahya kan? Iya, Pak. Itu Yahya istimewa, Pak. Luar biasa. Makanya ya, jangan putus asa. Solusi orang beriman selalu ada. Semua pertolongan. Maka orang hijrah itu, apapun sulitnya, bahkan hijrah tempat, hijrah dari pekerjaannya, hijrah dari kebiasaan buruknya, hijrah dari akhlak yang jelek, hijrah dari kebiasaan yang buruk, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya maksiat jadi berbuat taat, yang tadinya ingkar menjadi beriman, dan seterusnya. Itu Masya Allah merupakan sebuah hijrah. Dan orang yang hijrah itu nggak gampang. Tetapi ya, Bapak Ibu perlu tahu, hijrah itu dari awal sampai akhir isinya pertolongan Allah. Makanya ayat tentang hijrah dimulai dengan Allah yang tolong nabinya kalau kalian nggak mau nolong nabinya. Lihat, kapan Allah nolong nabinya waktu hijrah? Ada 3 momentum di ayat itu. Semuanya pakai id, makanya ada 3 id di ayat itu. Id dalam bahasa Arab itu menunjukkan sewaktu, waktu. Ya kan, menunjukkan sewaktu. Sewaktu kapan Allah tolong? Id akhrajahul ladina kafaru. Itu pertama. Ya, ketika nabinya diusir oleh orang-orang kafir Mekah. Kenapa? Di mana pertolongan Allah? Lihat tuh. Jadi waktu baru diusir itu Allah sudah langsung tolong. Itu orang kalau hijrah begitu, Bu. Umpamanya tadi saya bilang ada orang pekerjaannya isinya haram subhat gitu ya. Umpamanya sudah hijrah. Bismillah hijrah. Begitu dia hijrah, hari waktu dia baru keluar langsung ada pertolongan Allah gitu. Ini ayatnya ingin katakan itu. Idz akhrajahul ladzina kafaru. Yang kedua, idz huma fil ghar. Kan? Idz yaqulu li sahibi. 3 idz. Ada 3 idz. Ini buka lagi. Buka lagi ayatnya.